Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Makzulkan Jokowi. Ini kalimat ini di mana-mana sudah muncul, bisa kita lihat di media sosial, baik itu di TV bahkan ya, di berita-berita di portal-portal mainstream. Bisa kita temui makzulkan Jokowi. Kenapa? Ada apa? Pertama, saya ingin membaca fenomena ini bahwa ada kejanggalan yang saya lihat ya. Kejanggalan yang saya lihat di dalam fenomena ini. Kenapa di dalam beberapa bulan Jokowi sebelum akhirnya turun sendiri, muncul gerakan pemakzulan ini. Tentunya ini melahirkan kecurigaan. Yang kedua, memakzulkan Jokowi ini bukan ide lama, tapi adalah bukan ide baru, tapi ide lama yang lama sekali terpendam gitu ya. Banyak pembicaraan-pembicaraan itu dari beberapa tahun yang lalu. Yang saya tahu beberapa aktivis itu mulai memprovokasi pembicaraan tentang Jokowi. Bagaimana ketika IKN disahkan menjadi undang-undang itu mulai provokasi itu banyak sekali. Saya sebut saja satu tokoh misalnya Rocky Gerung. Dia provokatif dalam pengertian dia melihat bahwa cara Jokowi memimpin itu sangat otoriter, tapi dengan gaya, dengan gestur sipil, dengan gestur sipil, dengan gestur rakyat biasa. Tapi cara berpikirnya itu otoriter, bahkan lebih sadis daripada otoritarisme yang pernah terjadi di Indonesia. Sadis sekali. Itu yang dibaca oleh Rocky Gerung sehingga dia memprovokasi dengan akal sehatnya ke seluruh kampus bahkan di mana-mana itu ya. Itu dua hal yang ingin saya bahas. Fenomena pemakzulan Jokowi ini. Ada gerakan yang sangat masif pemakzulan ini, tapi saya justru mencurigai kenapa ini terjadi gitu. Ya, memang benar terjadi dari berbagai kalangan, entah itu dari buruh, dari akademisi, aktivis, macam-macam itu bisa terjadi hari ini ya mereka turun lapangan. Ada gerakan petisi 100 dan sebagainya, saya nggak tahu nama-namanya itu macam-macam ya. Gerakan itu sangat terlihat natural sekali, karena terdiri dari berbagai macam unsur. Itu persis seperti tahun 98 gitu kan, berbulan-bulan terjadi demonstran gitu kan. Padahal mereka dari berbagai macam fraksi, tapi tujuan sama, yaitu menghentikan orde lama kan gitu. Orde baru ya, menghentikan Soeharto, memakzulkan Soeharto. Tujuannya sama, yaitu ingin demokrasi direvolusi, akhirnya menjadi reformasi ya. Nah itu. Sekarang hal apa yang mendesak sehingga Jokowi itu harus diturunkan gitu. Saya lihat dari berbagai macam gerakan ini, pertama muncul gerakan yang memang dari barisan sakit hati yang kalah tarung ketika Pilpres 2024 yang sekarang sedang dihitung, yang sudah pasti kita ketahui siapa pemenangnya kan gitu. Jadi ada gerakan sakit hati yang sebenarnya tidak lagi murni kalau ingin memperbaiki demokrasi gitu kan. Dari demokrasi reformasi menjadi demokrasi Jokowi yang sekarang harus kita rubah menjadi demokrasi abadi misalnya, atau apalah terserah namanya. Tapi gerakan ini saya lihat ada yang tidak murni karena sakit hati. Ada gerakan ini murni memang karena mereka menderita kebohongan itu.
terutama mereka yang tidak memilih Jokowi ya. Apakah dikatakan sakit hatinya lebih lama? Bukan. Bukan, tapi hanya saja gerakan mereka terlambat. Sangat terlambat sekali jika beberapa bulan sebelum Jokowi diturunkan. Itu kekesalan saya dan sekaligus kecurigaan saya melihat gerakan hari ini gitu ya. Apakah bagus? Bagus. Dalam demokrasi semakin banyak dialektika semakin bagus era demokrasi itu. Justru kalau demonstran itu dibungkam dan sebagainya. Tapi hari ini kan yang terjadi adalah demonstran itu dibebaskan tapi tidak ada feedback dari istana kan. Itu artinya bukan dialektika, itu satu arah gitu. Ya kebebasan berbicaranya dibebaskan tapi bicaranya itu kan perlu dijawab tapi tidak dijawab, kan sama aja. Demokrasi ini yang disebut era pasca orde baru itu kan, reformasi itu atau demokrasi Jokowi itu yang pertama ya. Yang kedua, gerakan pemakzulan ini semakin rata dari kalangan akademisi dan banyak sekali terjadi ya di media sosial juga sangat masif. Akan tetapi gerakan ini menyisakan apa ya, kebohongan gitu. Kenapa begitu? Kita tidak mau lagi percaya dengan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh aktivis ya. Karena semua yang dilakukan oleh aktivis itu kita katakanlah 98 misalnya, mereka yang memperjuangkan demokrasi dan berhasil menghantarkan demokrasi, reformasi demokrasi. Tapi kemudian hak-hak teman-temannya yang hilang itu sampai hari ini tidak diusut tapi tidak selesai. Tidak mampu. Apakah mereka tidak mampu? Sebenarnya mampu. Apa yang menghalangi? Kepentingan. Karena mereka banyak di parlemen, banyak di DPR dan sebagainya. Mereka banyak yang jadi orang di pemerintahan. Dan hari ini juga akan terjadi seperti itu. Apakah kita pesimis dengan sebuah perjuangan? Bukan. Akan tetapi saya rasa perjuangan terbaik hari ini adalah berjuang dari dalam. Jika berjuang dari dalam tidak mampu, maka berhentilah teriak di luar. Begitu. Saya percaya bahwa gerakan massa itu memberi perubahan tapi bentuknya sementara. Ketika kaum elit di proletar itu, kaum elit di demonstran itu diambil dan dibawa rekonsiliasi, bergabung dengan pemerintahan, mereka lupa dan mereka akan mengabaikan semua penderitaan karena mereka merasakan kebahagiaan di dalamnya. Maka dari itu demonstrasi itu bagus dan saya senang melihat demonstran hari ini memakzulkan Jokowi itu sangat masif. Tapi sekaligus di dalam batin saya melihat rasa kasihan gitu ya, rasa kasihan. Karena seharusnya kita belajar dari masa lalu. Kita belajar dari masalah. Berjuang itu tidak harus lagi menumpahkan darah di jalanan. Kita punya banyak sekali instrumen yang bisa kita maksimalkan. Seperti media sosial dan berbagai macam ya teknologi hari ini gitu. Tidak lagi mesti turun jalan gitu. Bahkan kebenaran yang sudah jelas di depan mata saja sekarang itu bisa dimanipulasi gitu.
semua orang sudah protes tentang sebuah kejadian, misalkan tentang kematian laskar, misalkan itu. Lalu apa yang terjadi? Jelas-jelas semuanya terlihat oleh mata dunia, mata rakyat Indonesia, bahwa kematian itu sangat janggal. Tapi mereka adili sendiri, mereka hukum sendiri dari kaum mereka sendiri, dan mereka bebaskan kembali. 6 laskar tertembak di jantung kirinya. Persis 1 peluru di jantung kirinya, ada yang 2 peluru. Ada dalam satu tubuh itu 5 peluru. Luar biasa. Itu yang terjadi. Sudah telanjang di depan mata kita kebenaran, tapi akhirnya kita menjadi ragu. Bagaimana kemudian kita turun lapangan, kita berdarah-darah di lapangan, berkeringat, berpeluh, dan mengatakan demokrasi demi bangsa dan negara, itu semuanya omong kosong. Marilah kita berjuang dari pendidikan, ya. Marilah kita berjuang dari membangun karakter bangsa, yaitu dari pendidikan. Membangun karakter diri kita sendiri, tidak hanya ngoceh ke sana ke sini melihat kesalahan orang lain, tapi juga lihat diri kita bisa apa untuk Indonesia, kontribusinya untuk apa gitu. Hanya itu yang saya rasa belum dicoba oleh rakyat Indonesia. Demonstran di luar sudah, sekarang demonstran di dalam, yaitu orang-orang dalam sadar diri dan berjuang, dan bahwa jabatan itu tidaklah dibawa mati. Ya memang harus dibawa instrumen keagamaan dalam perjuangan ini, supaya ruh itu, wibawa itu terasa. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya setuju makzulkan Jokowi Ma'ruf, tapi sekaligus saya prihatin dan saya ucapkan juga tetap semangat kepada teman-teman yang berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.